Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio. Radionya Tanjung Pinang yang selalu menemani pagi Anda. Di hari Sabtu pagi ini, kita kembali hadir dalam program favorit yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Mitra Pandawa, tak lama lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebuah momentum istimewa yang bukan hanya identik dengan ibadah kurban, tetapi juga mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyambut dan memaknai Hari Raya Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari? Pagi ini telah hadir bersama kita narasumber, Bapak Andrian Syah, yang akan berbagi pandangan dan inspirasi seputar tema menyambut dan memaknai Hari Raya Idul Adha. Langsung saja, untuk memandu obrolan hangat dan penuh hikmah ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mas Tur Taher. Silahkan Bang Mas Tur. Ya baik, itu latar belakang keluarga. Saya sekarang di dakwah ya, mengisi majelis taklim baik di Bintan maupun di Tanjung Pinang. Ada juga hobinya mekanik gitu. Oh, hobi mekanik ya? Itu bukan didapat dari pendidikan formal? Bukan, itu otodidak. Otodidak. Nah, otodidak, kemudian saya memang cepat kali nangkap itu kan masalah mesin itu paling senang, hobi kan. Oh Maka ya. dulu memang kalau ada modal tuh cita-cita mau buat bengkel besar, buat modifikasi, ya, Oh atau begitu. bikin mobil mini gitu. Oh, memang Allah memberikan kelebihan kepada seorang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang cepat nangkapnya bidang tertentu ya. Ya, ternyata antum diberikan Allah di bidang teknik ya. Iya. Baik Mas motor maupun mobil. Mobil sama. Cuma tidak masuk motor, tank tidak ya? Tank. Kalau traktor ya masih traktor. Traktor bisa. Ya, jadi kalau mobil besar seperti bus bisa ya. Iya. Traktor bisa. Karena PT Bay itu kan tak ada kurang anggota, mekanik balik kampung tak tolong kita ya. Barangkali antum kalau dipindahkan ke Palestina bisa bikin tank ya. Kalau kita memadai ada apa untuk muatan insyaallah siap gitu ya. Sebab kabarnya ada orang Indonesia yang Banyak. dipakai oleh Iran membikin Ya, rudal ya. Betul. Sampai sekarang organisasi. Ya. Saya dulu SMA mengisi, ini cerita ya. Mengisi apa? Jurusan pilihan waktu itu ada namanya PMDK, jurusan minat dan kemampuan. Mengisi salah satu jurusannya itu ada fisika. Fisika. Dan lulus betul. Tetap waktu itu ya Allah tidak menakdirkan. Bercita-cita sebetulnya mau fisika itu ada jurusan fisika nuklir. Saya bercita-cita mau ngambil jurusan nuklir, tapi Allah menakdirkan lain, tidak nyambung sampai ke sana. Jurusannya Ya, ada jurusan fisika nuklir. Cita-cita saya memang ingin bikin bom nuklir waktu itu. Ya, baik. Para pendengar sekalian, itu sekilas kehidupan beliau ya. Jadi kita akan lanjutkan ya. Namun saya lupa menyampaikan bahwa acara ini disponsori oleh satu Topnet, kemudian dua Abitkom Multimedia, dan para pendengar bisa mengikuti program ini di Facebook, di Instagram, YouTube, dan juga website www.pandawafm.com. Dan nanti kita akan melihat juga ini di YouTube Pandawa Radio FM. Ya. Baik para pendengar, bagi yang ingin berpartisipasi kami persilakan. Ya baik. Sekarang kita masuk ke tema yang akan kita bahas sepintas secara umum. Silakan menyampaikan tema menyambut dan memaknai Hari Raya Idul Adha. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Allah berfirman dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Situ Allah jelaskan telah banyak nikmat yang kita miliki. Kita tahu apapun nikmat itu dah tidak kita hitung ya, betapa banyaknya nikmat Allah yang berikan kepada kita. Allah hanya tahu menyampaikan kepada kita bersyukurlah
Udah. Nah, la in sakartum la azidanakum, ya. Kau bersyukur ku tambah nikmat. Cara bersyukur itu tunjukkan 2. Fasholli li rabbika. Salatlah untukku, kata Allah. Terus wanhar, berkorbanlah untukku. Nah, salat itu bukan lagi kewajiban, kan sudah begitu. Tapi kebutuhan. Nah, ya. Kenapa dikatakan kebutuhan salat itu? Nah, para ulama akan menyimpulkan as-salatu fi doa, doa itu fi salat. Salat itu adalah doa, doa itu salat. Ya. Kita lihat rangkaian dari salat tuh. Coba kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kita bertakbir, kita luruskan niat ini, wajhatu wajhiya lillazi fatharas samawati. Ya Allah, aku luruskan niatku untuk menyembahmu yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita baca Fatihah, surat cintanya Allah, Quranul Karim. Surah-surah pendek itu Quranul Karim ya. Itu surat cinta Allah, Iqra Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an ashabi, baca Quran, kata Allah. Kalau ingin dapat pertolongan syafaat Quran tuh di akhir kelak. Itu Quran, surat cinta Allah. Berarti pada awalnya sebelum kita lahir, jauh sebelum kita lahir, Allah udah cinta dengan kita. Allah sudah kirim surat cinta sama kita. Tinggal kita aja respon, mau terima tak cinta Allah untuk kita. Nah, kita bawa dalam surat cinta Allah itu. Lalu kita ruku, tadi kita menghormati Allah, kita puji Allah. Subhana rabbil azim ya bihamdi, maha agung ya Allah, aku memujimu. Kita i'tidal, kita yakin banyak makhluk Allah menyembah Allah, memuji Allah. Rabbana walakal hamdu, kata makmum, kami juga memujimu ya Allah. Kita sujud, kita rendahkan diri kita tinggikan Allah, kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, kamu tinggi ya Allah, kami memujimu. Bangkit dari sujud itu, ternyata kita minta kepada Allah, Rabbir firli warhamni wazburni warpa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan yang kita haturkan kepada Allah. Ampuni aku ya Allah, Rabbir firli, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutup aibku ya Allah, warpa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni, beri aku rezekimu ya Allah, wahdini, beri aku petunjukmu ya Allah, wa'afini, sehatkan jasadku ya Allah, wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. 8 perkara yang kita haturkan di hadapan Allah dalam doa ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika 2 rakaat kita kerjakan 2 kali kita minta, 4 rakaat 4 kali kita minta. Nah, begitu seterusnya. Hari-hari ternyata salat itu bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Ibarat kita ketika lapar, kita butuh makan. Ketika haus, kita butuh air. Oke. Ya, baik Ustadz Andriansah. Ya, kita masuki ke tema ini ya. Ini tentang Idul Adha. Nah, kenapa itu disebutkan Idul Adha di samping Idul Hari Raya Haji, Raya Kurban juga disebut Idul Adha, dan apa makna secara bahasa dan secara maknawi istilahnya. Tapi sebelum menjawab, kita persilakan lewat yang satu ini ya. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din?
Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV itu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita seputar Idul Adha bersama Ustadz Andriansah dalam acara program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir di kilasan ke-34 ini. Baik, Ustadz Andriansah, jadi Idul Adha ini salah satu sebutan untuk hari raya Idul Kurban atau hari raya haji. Bisa dijelaskan kenapa dan makna ketiga istilah itu, atau ada nama lain lagi selain itu? Silakan. Ya. Idul Adha ya. Id itu kan idul atau id ya, singkatnya id itu. Itu kan berulang-ulang. Iya, jadi kembali kalau kata berulang. kembali ya, berulang-ulang kembali, berarti kan kalau dia tiap tahun berarti setiap tahun lah diadakan kan. Nah, sementara ada yaudu dalam bahasa Arabnya, kata saya pribadinya kan, berarti dia tuh mengorbankan, berarti mengorbankan tuh hewan ya. Ain apa bahasa asalnya? Iya. Adha itu asal dari kata apa? Ya, ada yaudu kan. Alif atau ain? Alif. Ada yaudu kan. Oh. Ada yaudu, bukan ain, alif. Ada yaudu. Berarti dia tuh mengorbankan. Berarti yang mengorbankan tadi dalam tafsir Quran tuh karena nggak ada tafsirnya itu dia mengatakan tuh hewan, berarti hewan kurban, ya kan? Ada yaudu, mengadakan menyatakan perkara yang tiada itu. Nah, gitu. Jadi ya memotong hewan kurban situ mana itu. Nah, berarti kalau Idul Adha berarti berulang-ulang memotong hewan kurban. Internet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet Berarti kalau Idul Adha, kenapa di sana berulang-ulang ada hewan kurban? Internet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet. Berarti kalau Idul Adha, kenapa sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Nah, perkara yang terjadi suatu ketika malaikatnya iri kepada Ibrahim. Nah, dia lihat Ibrahim ini luar biasa. Sehingga ketika di hadapan Allah mengatakan, wahai malaikatku, kata Allah, lihat hambaku Ibrahim, dia taat kepadaku. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, wajar dia taat ya Allah. Kenapa? Karena dia kau berikan semuanya. Dia punya ternak yang banyak ya. Dalam riwayat itu dikatakan sekitar 10.000 domba, 3.000 lembu, 300 ekor unta. Kalau dibayangkan miliuner kan, atau sapi atau lembu ada? Ada sapi atau lembu itu ada 300 ya, ada 3.000, kemudian dombanya 10.000, untanya 300 kan, itu kan udah miliuner kalau zaman kita sekarang, miliuner zaman zaman Nabi Ibrahim itu. Maka wajar dia, ya Allah, dia berkorban untukmu. Kata Allah, jangan tengok lahiriahnya, tengok hati dan amaliyahnya. Nah, maka Allah kasih izin kepada malaikat untuk mengujinya. Malaikat itu merubah diri menjadi orang tua, mendekati Ibrahim. Dia katakan, wahai kekasih Allah, milik siapa ini? Semua hewan ternak ini milik Allah. Cuma sekarang masih dititipkan padaku. Nah, jadi apa yang kau lakukan? Kalau Allah minta aku mau mengorbankan hewan ini, semua aku korbankan. Jangankan hewan ini, jika Allah minta anakku pun dikorbankan, maka anakku pun akan kukorbankan untuk Allah. Masya Allah. Prasangka inilah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, sehingga Allah menguji prasangka Ibrahim itu, betul tak dia ikhlas mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata itu yang terjadi ketika tanggal 8 Zulhijjah, mulai 8 Zulhijjah
diuji dengan mimpi 9 Zulhijjah mimpi kan. Jadi pas malam 9 hari tarwiyah kan, kalau kita pas tarwiyah dia bikin mikir, wah mimpi Berapa kali mimpinya nih? 3 kali ya? Yang pertama dianggap itu mimpi tidur aja. Ah. Nah ya mimpi kedua, nah itulah hari tarwiyah, hari puasa tarwiyah namanya kan. Malam ke-9 ya. Nah, jadi dia sudah mikir kan, waspada betul tak nih. Pas malam ke-9, malam ke-9 itu baru dia mimpi yang ketiga. 10-nya ya, 9 ya, baru 10-nya. Terus Arafah kan, baru dia putus, ini betul perintah Allah SWT ya. Baru dia sampaikan kepada putranya, istrinya, dan putranya menerima, jika itu perintah Allah, ya Allah, ya dah, maka laksanakanlah perintah itu, aku ikhlas, insya Allah kamu mendapat dan kesabaran, kata Ismail. Jadi malam ke-10-nya besoknya langsung dilaksanakan. Begitu. Besok dilaksanakan kan. Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara prasangkanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, itulah awalnya. Maka kita dilarang berprasangka kepada Allah prasangka yang buruk. Kan Allah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi ya, hadis qudsi, kata-kata Allah yang Rasulullah sampaikan itu kan, Allah mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi kalau hambaku berprasangka baik, aku pun akan mengabulkan perkara baiknya. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, aku juga berprasangka buruk mereka. Nah, kalau sudah itu terjadi, masya Allah ya, maka kita harus jaga lidah kita, ucapan kita ini kan. Jangan sampai kita nanti apa yang kita persangkakan jelek dah terjadi sama kita. Satu saja perkara, Ustadz Yahya Waloni, kita tidak menyebutkan beliau apa, beliau luar biasa ibadahnya, amalnya luar biasa kan. Dan beliau dah bosan sampai beliau mengatakan depan umum, beliau dah capek hidupnya kan, bosan, ya Allah, aku mau kembali, jangan mati ya, tak tagut lagi dia kan. Macam mana maksiatnya dunia ini segala macam. Allah kabulkan, nggak sampai setahun prasangkanya itu. Nah, bosan karena melihat kemaksiatan di kamu ini betul, kan, terutama di negeri. Jadi beliau ini berkorban juga seperti Nabi Ibrahim, luar biasa kan amal ibadah beliau. Nah ini salah satunya kan. Nah jadi itulah namanya ada pengorbanan. Tapi karena keikhlasan hambanya itulah Allah merubah ya. Nah, jadi melihat malaikat pengorbanannya luar biasa dilaksanakan oleh Ibrahim sama Ismail, malaikat itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sambil meneteskan, padahal malaikat itu tak pernah meneteskan air mata. Gitu tapi ya? Dan beriwayat itu bilang bahwa malaikat itu sampai menangis melihat pengorbanan seorang hamba Allah, sanggup menyembelih anak tercinta yang sekian puluh tahun ditunggu, 25 tahun ditunggu, lahir, Ismail disembelih pula, masya Allah kan. Nah, langsung dia bilang kata malaikat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar Ibrahim pun mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun yang siap disembelih mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan itulah menjadi kalimat talbiyah yang hari ini kita ucapkan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ketika mereka bersemangat beribadah, menyerahkan semuanya, ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengganti pengorbanan itu dengan seekor hewan. Itulah yang disebut dengan adha, pengorbanan tulus ya, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keikhlasan. Jadi kenapa sebut Idul Adha begitu? Ya. Kenapa sebut Idul Kurban? Karena ada binatang hewan kurban itu. Ada yang dikurbankan. Kenapa disebut hari raya haji? Karena bersamaan dengan Wukuf Arafah kan, ibadah haji. Maka itu kan menjadi syariat ibadah haji yang hari ini dilaksanakan bagi orang yang mampu. Ya. Bagi orang tidak mampu, maka ibadah haji terbesarnya adalah berkorban karena Allah Taala. Nah, jadi kalau dia mampu, sudah tak dipanggil ke rumah Allah, tak mau pula berkorban karena Allah, Nabi kan mengancam. Apa kata Rasulullah? Kalau kau tak mau berkorban, jangan dekati tempat sholatku. Maknanya apa? Maknanya jangan berharap syafaat bagi Rasul, pertolongan Rasulullah di hari kiamat nanti kalau kita tak mau berkorban untuk Allah sebentar kita mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita mendengar kemudian membaca sejarah Nabi Ibrahim ini kan dalam dia mempunyai anak itu dan usianya sangat tua, usia sekitar 86 tahun ya, dan itu lahirlah Ismail dari Siti Hajar karena Siti Sarah istrinya yang pertama tidak mempunyai anak. Dan beberapa tahun kemudian beliau juga mendapatkan putra namanya Isa yang juga menjadi nabi. Nah pertanyaannya ya, kenapa
kan ada dua putranya ini. Ya. Bagaimana kondisinya? Kenapa Ismail yang dikorbankan bukan Ishak? Ya. Sementara pihak agama lain menganggap bahwa bukan Ismail tapi Ishak yang dikorbankan. Jadi bagaimana kondisi pada saat itu? Ya. Kita melihat ya. Nah, selama ini Ibrahim itu kan berdoa sama Allah. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allah tak minta anak, tapi Allah mengatakan, kalau kau berikan aku anak ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Dia tak bilang ya Allah berikan aku anak ya Allah, anak yang tidak. Tapi dia mengatakan ya Allah, kalau kau berikan aku anak ya Allah, maka berikan aku anak yang soleh. Nah, itu perlu kita ingat ya. Jadi kalau kasih anak sama makanya nggak punya anak. Nah, akhirnya karena kekasih Allah, Nabi Allah kan doanya tanpa ijab. Nah, karena dia minta begitu ya nggak dikasih anak. Makanya ketika Siti Sarah melihat kondisi ulang ada Nabi Ibrahim, Internet kini ya, hadir di Allah ini Tanjung sudah Pinang. Internet usia renta, usia tua, dan menegakkan agama Allah. Maka dia minta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi suatu ketika budaknya ya, Siti Hajar. Nah, dengan tujuan apa? Supaya ini luar penerus yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah Allah. Situ niatnya untuk punya anak, akhirnya punya anak. Pada Ibrahim lahirlah Nabi Ismail. Ya. Sementara Sarah itu belum. Dengan tujuan apa? Jarak antara Nabi Ismail sama Ishak yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Tujuan jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Pada saat itu memang belum ada. Belum ada. Sementara Sarah itu belum. Jarak antara Nabi jalan 4 tahun yang lahir kurang lebih 25 tahun. Situ niatnya untuk punya anak. Ibrahim, bagaimana? Kalau kurban syariat itulah Nabi Ibrahim menyembelih 1 ekor domba untuk 1 orang, karena pengganti putranya hanya 1 ekor domba, ya kan? Berarti syariatnya 1 orang 1 ekor domba. Nah, tapi untuk sunnah, ya sunnah itu Rasulullah. Kalau sunnah sahabat, nah ini dia sunnah, n-nya 2 ya, sunnah. Nah, Rasulullah ya mengambil 2 ekor domba, lalu pertama dia niatkan ini korban untukku dan ahliku dan keluargaku, kata Rasulullah. Dia sembelih sendiri. Nah, lalu domba kedua dia bilang ini korban untuk umatku, berarti untuk seluruh manusia. Nah, berarti 1 ekor domba boleh kita sama keluarga kita atau seluruh manusia umat Islam khususnya. Nah, yang ketiga ya, ada sahabat ketika dalam perjalanan ke Basrah, dia melihat pas hari haji itu orang tuh kelaparan, tak punya apa-apa, maka mereka nombok-nombok patungan istilahnya kan, patungan. Ada 7 orang, pas mereka beli unta. Mereka beli unta di Basrah tuh, mereka sembelih unta tuh. Nah, waktu hari kurban tuh, lalu mereka bagikan pada orang kampung yang di sana. Nah, 7 orang. Nah, ini juga mungkin sunnah, ya sunnah namanya. Kenapa? Karena perkara yang dibuat oleh sahabat yang diketahui Rasulullah juga sunnah. Nah kan, karena sunnah itu ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takriyah. Ini Rasulullah lihat tapi sunnah takriyah kan, dan Rasulullah tidak melarang. Nah itu mungkin yang sekarang banyak dibuat oleh umat Islam ya. 1 ekor sapi 7 orang. 7 orang. Nah, kalau unta berapa orang? unta sama. 7 orang juga. Iya, sebab dalam sejarahnya itu bukan sapi, unta yang dipotong.
Oh gitu. 7 orang. Seperti itu. Tak tahulah dalam riwayat kambing 7 orang. Mungkin boleh juga kan. Kambing satu. Karena dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir itu pernah jelaskan bahwa yang namanya kurban itu adalah hewan yang berkaki 4 yang halal kan. Nah, hewan berkaki 4 kan kambing kaki 4 juga. Nah, memang dalam syariatnya 1, tapi tidak ada kajian yang menyatakan 1 kambing boleh 7 atau tidak boleh 7 gitu kan. Bisa jadi aja mungkin kalau sekiranya sudah mana tahu harga kambing mahal kan, sama seperti sapi bisa jadi 7 orang untuk 1 ekor kambing gitu kan. Karena nggak ada dalam Quran melarang itu perkara itu kan. Karena ini perkara sunnah kan. Jadi sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa kan. Ya, kalau kita belajar ya tafsir tadi ya, bahwa kalau puasa itu kan ayatnya turun pada saat di Madinah ya. Nah, kemudian kalau kurban ini, kapan Rasulullah melakukan pertama kali menjadi sunnah bagi kita, para sahabat dan kita? Itu dalam sejarah itu kalau tidak salah ya, itu ketika beliau hijrah itu. Di Madinah juga berarti? Di Madinah. Pada tahun ke berapa? Kurang jelas di berapa. Oh ya, jelas di Madinah ya, karena syariatnya secara utuh mulai diterapkan di Madinah ya. Kalau di Mekah lebih kepada penguatan tauhid ya. Nah, namun salah satu bagaimana menafsirkan ciri ayat Makkiyah dan Madinah itu ya, kan kalau Makkiyah itu suratnya pendek-pendek, Madinah itu panjang-panjang ya. Nah, kira-kira ayat tentang kurban inna ta'ala kalau pasal hari itu di Madinah atau di Mekah turunnya? Itu di Mekah. Nah, bagaimana kita memahami kita bahwa ayatnya turun di Mekah tapi Rasul melaksanakannya di Madinah? Sebenarnya juz 30 itu memang surat Makkiyah ya, turun di Mekah. Tapi tidak semua dari An-Naba sampai surat An-Nas itu ya turunnya di Mekah. Ada juga di Madinah. Jadi yang tadi surat Al-Kautsar? Ya, itu termasuk di Mekah ya. Cuman dia di Mekah termasuk di Madinah. Cuman dia digolongkan kepada surat Makkiyah, tapi dia turunnya di Madinah. Madinah turunnya itu? Iya, karena itu tanda syukur Rasulullah ketika Rasulullah dia karuniakan putra. Sementara Rasulullah kan waktu bersama Khadijah itu kan belum lengkap semua putranya kan. Nah, kan beliau ada berapa putra, 7 orang anak kan. Nah, itu jadi ketika itu kan Rasulullah itu sudah banyak dapat anak, Allah perintahkan untuk bersyukur. Nah, tak syukurlah turun ayat inna a'tainaka kautsar telah punya nikmat itu tanda syukur Rasulullah. Maka Rasulullah itu diperintahkan untuk berterima kasih kepada Allah kan, untuk berkorban. Itulah dia pertama kali dia berkorban tuh. Nah, di Madinah itu di Madinah. Tapi golongan surat itu termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena nikmat yang didapatkan Rasulullah itu bukan ketika di Madinah, tapi mulai di Mekah. Nah, gitu. Dari Mekah tuh dapat berkah sampai ke Madinah. Dakwah Islam, umat Islam di surah hijrah kan. Jadi yang Islam hijrah nih, sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah di Yastrib itu kan Yastrib ya. Nah, sudah dibentuk dari mana? Belajarnya dari Mekah kan, pembinaan dari Mekah. Kemudian menyebar ke Madinah. Berkah dari Madinah lah sebuah nikmat besar yang dapatkan untuk yang Rasulullah dapatkan dari Allah. Maka nikmat itu kan Makkiyah di Mekah. Maka sampai di Madinah Allah perintahkan untuk bersyukur. Maka digolongkan surat itu surat Makkiyah. Padahal dia surat Madaniyah. Makanya tidak semua surat juz 30 itu dari An-Naba sama An-Nas itu surat yang turun di Mekah, tidak. Nah, dia ada beberapa ayat ya. Termasuk surat Madaniyah, tapi dia digolongkan surat Makkiyah. Al-Kautsar ini ya. Iya. Nah, kalau kita memahami kan memang ya ayyuhallazina amanu itu yang beriman di Madaniyah kan, ya ayyuhannas itu dia di Mekah kan, nah, seperti itu kan. Padahal tidak semuanya, cuma digolongkan kepada Makkiyah. Nah, dari tanda syukurnya itulah yang membuat dia itu mendapat predikat sebagai surat Madaniyah tapi digolongkan surat Makkiyah. Tapi dia punya 2 kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. 2 surat penting. Oke, baik para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Hajj, Hari Raya Haji. Cuma jarang sebut Idul Hajj, Hari Raya Haji bahasa Indonesianya. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pandawa Radio,
Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan ke sesi terakhir bersama Ustadz Haji Andriansah, Doktor ya, bidang tafsir Al-Quran, membahas tentang Idul Adha. Ustadz Andriansah, ini ada bagaimana pendapatnya ini? Ada orang yang ingin berkurban, ya, karena merasa bahwa walaupun ini adalah sunat, tapi sunat yang dikuatkan, ya. Dia tidak punya kemampuan, tetapi dengan cara berhutang, ya, untuk bisa berkurban pada hari raya Idul Adha ini. Bagaimana menurut pandangan untuk? Terima kasih ya. Bagaimana ketika ada orang yang berkurban tapi dia berhutang ya. Nah, sebenarnya kita harus memahami dulu makna kurban itu apa sebenarnya. Ya. Momen kurban itu menumpahkan darah hewan itu karena pas momennya tanggal peristiwa sunnahnya Nabi Ibrahim. Nah, padahal kurban itu enggak di situ saja. Kan dalam Quran itu dibilang inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tadi saya jelaskan di awal-awal ini fasholli, ya, salat, wanhar, berkorbanlah. Nah, korban di sana maknanya setiap saat. Jadi kalau korban hewan kan tidak bisa setiap saat. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya adalah meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Itulah sebenarnya hakikat korban. Nah, kalau untuk hewan itu adalah karena syariat daripada sunnahnya Nabi Ibrahim pas tanggal yang telah ditetapkan. Nah, itu benar. Jadi pada hakikatnya yang namanya korban itu meluangkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara bagaimana orang berkorban dengan cara berhutang, betul ya? Nah, berhutang ya. Sebenarnya ya, memang kalau dipandang secara lahiriah ya, salah pandangan mata lah ya, kita lihat ya, memang kurang pantas kita berkorban dengan cara berhutang kan, memang kurang pantas. Tapi ketika ada kemampuan, menurut istihad para ulama ya, saya mau menyebutkan namanya, saya lupa ini nama ulama ini, mengatakan boleh-boleh saja dengan syarat yang berhutang tuh mampu membayar apa yang dia niatkan. Artinya dia berhutang itu karena pada saat itu tidak punya uang, tapi dia mampu untuk membayarnya. Nah, boleh. Tapi kalau memang tidak mampu, maka itu tidak diharamkan, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Nah, jadi makna mampu di situ kan mereka berhutang tuh dia tahu bahwa risikonya itu dia bisa mengembalikan apa yang diambil pinjam. Jadi boleh sebenarnya. Nah, kenapa? Karena kan wa amalu binniat. Nah, niatnya itu apa? Untuk ibadah pada manusia itu ketika dia beribadah kepada Allah, dia tahu apa yang dibuat. Sanggup tak dia buat. Nah, jadi sebenarnya hakikat korban itu seperti itu. Jadi waktu yang kita hargai itulah ya, 8 jam istirahat, 8 jam bekerja, 8 jam untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mampu mengalokasikan waktu itu, Masya Allah, itu baru kita sempurna berkorban untuk Allah. Tapi kalau hanya berkorban saja itu kan hanya mengamalkan syariat yang disunnahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk diikuti oleh Rasulullah dari kita umatnya. Nah, tapi hakikat korban itu tidak begitu. Tapi hakikatnya adalah kita bisa meluangkan waktu ingat kepada Allah. Bagilah dia ulama, jumhur ulama nih membagi 3 waktu tuh, 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam untuk ibadah. Nah, itu sudah jadi boleh Pak, silahkan. Yang penting dia mampu untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, insyaallah. Ya, terutama pegawai negeri lah ya. Pegawai negeri pada saat ini dia belum menerima tunjangan kinerjanya, tukinnya kan. Saya diperkirakan 3 bulan ke depan terima itu. Maka dia berani itu berhutang kurban. Walaupun akhirnya saat ini semua tukin dipotong-potong. Itu terima lagi. Kita terima lagi, kacau jadinya. Itu kasus lah ya. Insyaallah. Itu ya fenomena yang di luar prediksi luar biasa. Tapi jelas ulama membolehkan karena berdasarkan keyakinan bahwa akan mampu. Ya. Yang diharamkan tuh berhutang tidak membayar. Tidak mampu membayar. Bahkan Nabi kan mengatakan, ini siapa yang meninggal? Sahabat ya Rasulullah. Nah, Rasulullah, apakah dia punya hutang? Punya ya Rasulullah. Punya. Kalau gitu kata Rasulullah, apa hutang dibayar? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, letakkan di depan pintu gerbang Mekah ini. Jangan dimakamkan sebelum ahli warisnya membayarkan semua hutang-hutangnya, kata Rasulullah. Bayangkan kan. Nah, ini riwayat yang luar biasa. Orang berhutang tak boleh dikuburkan dalam syariat Islam sebenarnya.
Nah, sampai dibayarkan oleh ahli warisnya. Begitu luar biasanya. Ya karena Rasul menganggap keluarganya mampu kan, Ah. kecuali orang yang tidak mampu sama sekali kan. Betul. Apalagi sekarang banyak penduduk yang kalau dulu kan sebatas miskin, sekarang udah di bawah garis kemiskinan. Mau tak mau kan berutang. Sudah banyak tukinnya kan, banyak tukinnya, BPJS-nya, apalagi ya, Iya. PKH-nya ada. Semua dipajak sekarang kan. Ya. Apalagi kondisi negara demikian parah saat ini kan. Ya. Baik, sekarang bisa jelaskan apa pembagian kurban itu untuk siapa saja dagingnya itu? Ya, silakan. Ya, kurban itu ya sama dalam aturan zakat fitrah pada hakikatnya itu kan, wal fuqara wal masakin kan, untuk fuqara orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang berada di sekitar itu ya. Jadi sebenarnya kurban itu bukan membantu orang miskin ya, tapi bagaimana menumbuhkan jiwa sosial manusia yang saling punya tenggang rasa antara sama mereka sehingga mereka bisa berbagi. Nah, itu pada hakikatnya itu. Nah, jadi bukan untuk orang miskin, orang tak mampu, tidak. Apalagi tujuan untuk membantu orang miskin itu salah. Kita Kurban tidak ya. Tapi kalau zakat, Nah, zakat mal baru. Oh, Nah, gitu. maka kalau zakat mal diberikan hanya 200, 300 juta bukan untuk modal usaha, itu saya kurang pas itu. Nah, kalau zakat mal itu harus bagaimana dengan diberikan 1 kali 3 kali bisa merubah sedikit banyak kehidupan yang mereka alami gitu kan. Kalau hanya begitu itu bukan zakat mal, itu sedekah namanya kan. Ya. Nah, beda fitrah. Kalau fitrah itu bukan bantu orang miskin tapi motivasi ibadah. Makanya ada batas waktunya. Makanya fitrah tak boleh disatukan sama zakat mal. Nah, begitu juga kurban. Nah, kurban itu apa? Kurban itu menumbuhkan jiwa sosial di antara sama saudara muslim supaya ada rasa saling berbagi. Nah, maka jumhur ulama membolehkan ketika hari kurban tuh mereka buat masa-masa sama-sama makan semua itu kan. Nah, itu membolehkan, membenarkan. Tak jadi masalah. Yang tak boleh itu udah dimasak dijual, itu diharamkan kan. Nah, itu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan terakhir mungkin bisa sendiri. Bagaimana kalau kan daging kurban ini lebih diutamakan bagi masyarakat sekitar ya? Nah, kalau masyarakat sekitar itu ada yang non muslim, Iya. ya, bagaimana kira-kira boleh tidak diberikan? Zaman sahabat pernah itu. Nah, ada orang Yahudi. Nah, ketika itu Sayyidina Umar bertanya pada Rasulullah, apakah boleh berikan? Kata saya berikan. Berikan. Ternyata boleh. Nah, jadi yang namanya itu menumbuhkan sifat tegang rasa Islam itu dia tidak memandang keyakinan ya. Jadi kena jiwa sosial itu kan manusia. Dalam Quran itu ayuhan nas kan manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa kan. Jadi tumbuh ke kehidupan tuh pada kata-kata atas tuh manusia, bukan pemahaman agama. Kayak ayyuhalladzina amanu beda lagi. Nah, Oke, baik, ini ada jadi boleh. kita terbatas waktu, tapi ada pertanyaan yang mesti dijawab di lewat Facebook nih kayaknya. Satu dari Elpan Rama, dua dari Mira Cynthia Agustin, dan ketiga dari Ferdi Firdaus. Pertama, Irfan Rama, apa itu makna Idul Adha? Walaupun tadi sudah jelaskan, ya jawab aja. Kedua, ya bisa sekaligus dalam pelaksanaan ibadah kurban, ya bagaimana cara menilai seseorang itu melakukan kurban dengan tulus atau hanya ingin mendapatkan pengakuan sosial saja? Lagi ada media sosial ini kan lebih ini lagi. Tuh, yang ketiga dari Ferdi Firdaus, menurut Bapak kalau makna kurban itu keikhlasan dan pengorbanan, kenapa sebagian orang yang masih melihat nilai kurban itu dari harga atau ukuran hewannya? Jadi tiga itu bisa ditangkap ya. Makna Idul Adha, kemudian batas antara keikhlasan dan pengakuan sosial ya, apalagi di share lewat media sosial. Kemudian makna kurban keikhlasan itu kenapa sebagian orang masih melihat kurban dari harga atau ukuran hewannya? Silakan. Ya. Kurban ya, apa makna adha kan? Ya. Adha itu namanya hari raya yang yang melibatkan pengorbanan hewan. Hewan. Ya. Nah, bukan dari kata duha ya. Bukan duha. Kalau duha tuh waktu. Nah, maksudnya bukan dari seakar kata itu, tidak. Ya, atau hari yang duha, tidak. Adha beda. Ya. Ya. Terus Jadi, itu pertama. Adha itu kan istilahnya hari raya, hari besar Islam ya, yang diperingati, yang secara berulang
yang melibatkan pengorbanan sebuah makhluk Allah, hewan ya. Oke. Nah, yang kedua, Yang kedua, ukuran keikhlasan. ukuran keikhlasan itu ya tergantung pada niat amal orang sendiri kan. Nah, macam mana dia beribadah kepada Allah tuh niatnya apa dulu. Nah, itu betul yang disebut sama penanya itu kan ada ingin status sosial segala macam, oh ini orang kaya apa segala macam. Tidak ya. Jadi kalau kita hanya ke sana saja maka orang-orang kaya saja bisa berkorban. Nah, jadi makanya ulama itu banyak membenarkan ada yang berkorban 1 ekor sapi ramai-ramai satu kampung. Nah, macam di Sulawesi itu ada tuh satu kampung itu 1 tahun tuh puluhan ekor sapi yang disembelih. Kenapa? Satu kampung itu iuran terus tiap bulan. Begitu. Nah, jadi dia nggak pakai lagi nama lagi. Sudah lillahi ta'ala, Allah kasih tahu. Nah, ini namanya orang ikhlas itu kan, untuk berkorban. Jadi nggak sebutkan nama segala macam. Maka Nabi mengatakan kalau kau berkorban pakai namamu, yang dapat cuma kamu. Itu kalau ikhlas. Tapi kalau kau berkorban nama orang tua telah meninggal, yang dapat pahala orang tuamu juga kamu. Yang tak ada namanya juga dapat. Nah, jika kau berkorban untuk kedua orang tua kamu dan semua umat Islam yang setelah meninggal, maka mereka semua dapat, engkau juga dapat. Walaupun kau tidak nama, itu lebih ikhlas. Nah, jadi itulah ketika seorang hamba Allah itu berkorban, dia tidak melibatkan harus nama tercantum bahwa dia berkorban gitu kan. Nah, tapi dia cantumkan nama lain, niat untuk keluarganya, untuk orang tua yang lebih berjasa dari dia kan. Lebih kayak Al-Qarni ya, Qais Al-Qarni kan, ketika dia naik haji, dia ya Allah ampuni ibuku, ya Allah ampuni. Doanya itu aja. Sampai mamanya bilang, "Kenapa kau tak minta ampun sama Allah? Hanya mengatakan untuk aku saja." Apa katanya? "Ya Allah, wahai ibu, kau lebih utama dari apapun. Karena aku butuh Allah mengampuni dosamu." Ternyatanya keikhlasan Qais Al-Qarni itu meminta ampun dengan orang tua yang bukan untuk dia, maka dia pun ya Allah ampuni dosanya. Nah, seperti itu juga kita berkorban. Nah, jadi ketika orang itu berkorban tidak mengutamakan menonjolkan namanya, nah itu sudah nampak niat ikhlas kepada Allah SWT untuk ibadah korban. Jadi dia tidak memandang status sosial. Tapi kalau dia harus nama, dia harus pakai doktor, profesor, insinyur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nampak rianya itu kan. Ya, tapi walaupun sebetulnya perlu nama itu karena orang yang menyembelih kan harus menyebutkan namanya. Perlu. Ya, nah, kan walaupun Allah udah tahu kan, itu kan sosial secara seremonial aja. Administrasi perlu. Ya, oke, cuma jangan terlalu berlebihan. Iya, Oke. terlalu berlebihan. Niat kan. Allah Maha tahu. Demikian Elva Rama, Mira Cynthia Agustin dan Firdi Firdaus. Nah, sekarang terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada umat muslim mengenai kurban ini? Ya, silakan. Oke. Kurban itu ya ibadah yang harus disertai dengan niat tulus, ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkorban ya, tidak mesti kita harus mengorbankan hewan saja. Sebab sesungguhnya kurban itu setiap saat. Nah, hanya sampai pada waktu momen tertentu ketika 10 Zulhijjah ya setiap tahunnya, maka ada pengorbanan puncak daripada pengorbanan seorang hamba itu adalah menumpahkan darah hewan yang mana dagingnya diberikan kepada sama agar tumbuh jiwa sosial, tenggang rasa itu kan di antara sama, saling menolong, berbagi dan merasakan sukacita. Nah, itu namanya kurban yang pada intinya. Tapi pada hakikatnya kurban itu adalah meluangkan waktu di mana kita bisa selalu ingat kepada Allah SWT. Itu namanya ittaqullah haitsuma kunta. Jadi kurban itu bukan sebatas memotong hewan, tapi meluangkan waktu agar kita selalu ingat pada Allah. Itulah berkorban. Nah, iya, demikian tadi para pendengar sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Andrian Shah, ya, seorang doktor bidang tafsir Al-Quran mengenai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Sampai di sini perjumpaan kita pada kilasan ke-34 ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Ustadz Andrian Shah dan kami ya, dari Radio Pandawa, staf dan saya Mastur Tahir undur diri sampai bertemu kembali dalam program berikutnya.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Tak terasa Mitra Pandawa, perbincangan kita dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Andriansyah, yang telah berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi bersama kita semua tentang bagaimana menyambut dan memaknai Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Semoga apa yang telah disampaikan pagi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban semata, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan sahabat saya Mastur Taher bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa kembali di program Sudut Mata berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.